Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo, apa kabar semuanya? Semoga Anda semua selalu diberikan kesehatan, rezeki yang barokah. Kita akan sharing ya tentang bagaimana rumah potong hewan yang merupakan ujung daripada pengelolaan budidaya ternak kita. Tentunya kita pengen daging yang bagus, yang halal tentunya ya. Oke, kita akan coba bahas apa sih dan bagaimana rumah potong hewan itu. Nah, rumah potong hewan, kalau ditanya apa sih rumah potong hewan? Rumah potong hewan itu merupakan unit pelayanan masyarakat. Ingat, pelayanan masyarakat ya, dalam penyediaan, terutama penyediaan daging yang aman ya. Kemudian tidak hanya aman, juga harus menghasilkan daging yang sehat. Kemudian juga harus apa lagi? Harus utuh, dan yang lebih puncaknya lagi itu adalah halal sebagai persyaratan ya, terutama bagi kita umat Islam. Inilah pentingnya kita harus mengetahui bagaimana nanti kriteria, dan diharapkan nanti di dalam proses nanti penanganan dan kalau membangun rumah potong hewan atau abattoir apa saja yang harus kita siapkan. Serta rumah potong itu berfungsi, rumah potong hewan itu sebagai sarana untuk melaksanakan pemotongan hewan secara benar ya, kemudian sesuai dengan persyaratan kesehatan masyarakat veteriner, kemudian kesejahteraan hewan dan syariah agama ya. Hewan juga harus disejahterakan ya, jangan mentang-mentang karena mau dipotong kita tidak mengikuti atau tidak mensejahterakan hewan tersebut. Itu kasihan nantinya ya. Jadi kita berharap semuanya bisa kita lakukan dengan baik tentunya. Nah, kemudian apa juga yang dilakukan di rumah potong hewan? Tentunya pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong ya. Jadi ternak kita baik itu sapi, kerbau ataupun unggas itu harus diperiksa sebelum dipotong, dikenal dengan antemortem inspection, dan pemeriksaan karkasnya setelah dipotong serta jeroannya atau postmortem inspection untuk mencegah penularan penyakit zoonotik ke manusia. Nah, pemantauan kita harus lakukan dan survei penyakit hewan, terutama yang penyakit zoonosis ya, yang ditemukan pada pemeriksaan antemortem dan pemeriksaan postmortem. Guna apa? Berguna untuk mencegah jangan sampai produk atau daging yang dikeluarkan ya itu mengandung penyakit. Nah, ini adalah salah satu fungsi pencegahan. Kalau misalnya terkandung penyakit ya bagaimana kita mengatasi? Apakah harus dimusnahkan? Ya sesuai dengan penyakit yang kita temukan. Kemudian pengendalian kita kendalikan ya, dan pemberantasan penyakit hewan menular dan zoonosis di daerah asal hewan tersebut. Jadi ada beberapa penyakit tertentu yang memang harus dimusnahkan dagingnya, seternaknya, bukan hanya dagingnya, semua komponen dari ternak tersebut kalau terjadi penyakit yang mengkhawatirkan seperti antraks dan lain-lain tentunya ya. Nah, ini yang harus kita ketahui bersama ya, sebagai baik produsen, konsumen, sebagai ini minimal prosesnya kita pahami bersama, minimal kita tahulah ya. Walaupun ini kita pengen dong apa yang kita konsumsi itu benar-benar daging yang baik tentunya. Nah, berdasarkan hal di atas ya, untuk menghasilkan daging yang asuh tadi diperlukan apa? Nah, yang pertama ya, kalau misalnya Anda nanti siapapun yang penentu kebijakan memilih lokasi rumah potong hewan ini harus memenuhi standar menurut peraturan Menteri Pertanian nomor 13 Permentan OT 140 1 garis miring 1
garis miring 2010 tentang apa? Tentang persyaratan rumah potong hewan ruminansia dan unit penanganan daging atau meat cutting plan ya. Nah ini untuk kita bahas. Yang pertama itu adalah rumah potong untuk ternak ruminansia. Nanti kita akan lanjutkan rumah potong ternak unggas ya. Nah fungsi rumah potong hewan itu sendiri apa? Ya kita akan tahu nanti. Rumah potong hewan adalah suatu bangunan atau komplek bangunan dengan desain tertentu dan syarat tertentu yang dipergunakan sebagai tempat pemotongan hewan secara benar untuk konsumsi masyarakat luas serta harus memenuhi persyaratan teknis tertentu ya. Itu adalah fungsi rumah potong hewan. Tidak sembarangan misalnya asal ada dana lalu kita bangun ya, ada desain tertentu yang harus dilakukan. Nah rumah potong hewan sendiri pada hakikatnya mempunyai fungsi yang menyangkut 3 aspek, yaitu yang pertama aspek teknis misalnya ya. Aspek teknis itu apa? Sebagai tempat pemotongan hewan secara benar ya. Kalau tidak ada rumah potong hewannya sembarangan di lapangan ya, ini ya tentunya tidak sesuai dengan kaidah yang ditentukan. Ini perlu dipikirkan karena kita semua selalu rutin memotong ya setiap hari dan disebarkan, dan bahkan di hari besar keagamaan seperti Idul Kurban atau Idul Adha kita berharap juga daging yang kita berikan kepada penerima itu benar-benar daging yang baik ya, bagus ya, dan tentunya yang halal, memenuhi persyaratan tadi asuh ya, sesuai dengan persyaratan kesehatan masyarakat, veteriner ya, kesejahteraan hewan dan syariah agama tadi. Kita berharap benar-benar ini tujuan baik, misalnya Idul Kurban ya, kita membagi daging ya, karena itu adalah perintah agama bagi yang mampu ya. Kita harus benar-benar dilakukan dan sampai tuntas kita harus berikan yang terbaik tentunya. Nah sebagai tempat pemeriksaan ya, rumah potong hewan itu juga sebagai tempat pemeriksaan hewan sebelum dipotong atau antemortem inspection, dan pemeriksaan daging setelah dipotong atau postmortem inspection. Nah sebagai tempat untuk juga ya mendeteksi, memonitor penyakit hewan ke manusia, ini sangat penting ya. Kemudian sebagai syarat atau tempat untuk pengendalian pemotongan hewan betina bertanduk bunting. Nah kita berharap induk-induk yang produktif itu sebelum ini jangan dipotong ya, sayang, kita butuh bibit, kita masih sangat amat banyak membutuhkan bibit untuk ternak untuk kita kembangkan. Sayang kalau misalnya kita tidak atau dipotong justru ternak betina yang bunting tersebut ya. Kemudian yang kedua itu ada aspek ekonomi. Aspek ekonominya adalah sebagai sarana ya dan sumber kegiatan ekonomi seperti terjadinya jual beli ternak di situ dan hasil produknya tentunya ya. Kemudian bagi Pemda sendiri adalah sebagai sumber PAD, pendapatan asli daerah berupa retribusi potong. Nah, begitu banyaknya yang bisa kita lakukan ya, dengan ini menjadi sumber potensi ekonomi ya, terjadi proses di situ ya. Ini bagi Pemda memang kalau kita lihat, kita harus jujur, tidak semuanya ya pemerintah daerah itu punya rumah potong hewan. Akhirnya masyarakat berinisiatif potong masing-masing. Nah justru ini tidak terkontrol nantinya ya. Kemudian yang ketiga, aspek sosial, memberi pelayanan pada masyarakat dengan menyediakan bahan pangan hewan daging yang asuh, aman ya tentunya. Kita memakannya aman ya, tidak ketakutan nanti jangan-jangan setelah makan ini ada bakteri, ada cacing dan lain-lain yang bisa berdampak pada kita. Kemudian yang jelas itu harus sehat, menyehatkan kalau kita konsumsi. Nah utuh dia serta tentunya halal ya. Kita memberikan yang terbaik bagi masyarakat ataupun konsumen
Nah, berikutnya bagaimana sih kalau kita pelajari, kita sharing bersama rumah potong hewan itu yang standar, misalnya SNI-nya sesuai dengan SNI misalnya, ini harus mengikuti peraturan Menteri Pertanian nomor 13 Permentan 2010 tentang persyaratan rumah potong hewan ruminansia. Diatur persyaratan yang harus dipenuhi sebagai berikut ya. Apa saja yang harus punyai atau harus disiapkan, harus sesuai dengan peraturan tersebut. Nah, pertama, kalau kita lokasinya ya. Lokasinya bagaimana? Yang jelas tidak bertentangan dengan rencana umum tata ruang dan rencana detail tata ruang di wilayah. Kemudian tidak berada di tengah kota, misalnya letaknya lebih rendah dari pemukiman penduduk, itu juga akan mengganggu nantinya. Kemudian tidak berada di dekat industri logam atau kimia serta daerah rawan banjir. Nah, ini akan berdampak bagi rumah potong hewan, baik dalam penyediaan misalnya airnya, kemudian polusinya dan lain-lain. Dan juga lahan itu ya harus cukup luas tentunya, karena sarana dan prasarana itu diupayakan semaksimal mungkin itu ada semuanya. Nah, sekarang yang berikutnya, persyaratan berikutnya adalah sarana. Misalnya jalan menuju lokasi tersebut harus baik ya. Jangan sampai sulit masuk ke sana, becek dan lain-lain, itu akan mengganggu proses nantinya. Kemudian yang terutama juga adalah sumber air yang cukup, air yang bersih ya. Karena satu ekor itu sapi itu bisa membutuhkan 1000 liter air. Nah, ini yang harus benar-benar disiasati. Kemudian yang lain apa? Listrik yang cukup ya, apalagi operasional. Kalau beroperasi di malam hari, rata-rata biasanya supaya sampai ke konsumen itu kan harus dipotong malam ya. Mulai misalnya ada yang memotong jam 1 malam, itu mau tidak mau harus membutuhkan cukup listrik, atau semua peralatan itu biasanya sudah berhubungan dengan listrik ya. Jadi ini juga harus dipertimbangkan, harus mutlak harus ada listrik tersebut. Kemudian yang berikutnya yaitu bangunan dan tata letak bangunan yang harus ada. Apa sih ya yang harus ada? Yang pertama, kandang istirahat dan kandang isolasi. Kandang istirahat itu kalau misalnya kita kebetulan mengambil ternak kita dari luar daerah untuk dipotong, itu wajib hukumnya ya, kalau bisa diupayakan semaksimal mungkin jangan langsung dipotong dong ya, harus misalnya diistirahatkan. Kemudian nanti kalau ada yang sakit misalnya, kita butuh juga kandang isolasi. Kemudian ada kantor administrasi, pencatatan dan segala macam, kalau secara administrasi harus diatur. Kemudian yang juga harus dipenuhi itu adalah kantor dokter hewan dan orangnya, dokter hewannya yang setiap saat bisa memeriksa kondisi daging, kondisi ternak ya, baik antemortem ataupun postmortem. Kemudian tempat istirahat karyawan juga diupayakan ada kantinnya juga, ada musolanya juga. Jadi semua yang ada di situ bisa berproses dengan baik. Kemudian ruang ganti pakaian dan box penyimpanan barang pribadi, kamar mandi, toilet, dan sarana terutama yang penting lagi, karena memang ini nanti setelah proses pemotongan itu pasti muncul limbah ya. Ini harus ada pengolahan limbahnya, tidak bisa ya kita biarkan aja tumpahkan atau buang ke sungai. Kemudian ada insinerator. Insinerator ini kalau misalnya ada bahan yang harus dimusnahkan ya, atau kalau ada penyakit tertentu yang membutuhkan ya harus benar-benar dimusnahkan, itu kita menggunakan alat insinerator ya untuk memusnahkan itu ya. Kalau atau dikremasi habis, benar-benar harus benar-benar dibakar ini. Kemudian tempat parkir dan juga rumah jaga ya,
termasuk di situ ketersediaan air. Perlu juga dipikirkan adalah menara air. Kalau misalnya kita melakukan itu harus ada air ya, kita stok air itu, kita perlukan menara air tentunya. Ya kalau cuma mengandalkan mesin, nanti kalau ada terjadi apa-apa, mesinnya lagi rusak ataupun listriknya padam, itu sudah tidak bisa. Nah, sementara proses air ini atau kebutuhan air itu harus tetap ada ya. Kemudian peralatan, semua alat terbuat dari bahan yang tidak mudah korosif dan harus juga mudah dibersihkan ya. Jadi nanti permukaannya itu melengkung ya. Yang jelas jangan terlalu banyak yang bersiku, biasanya di sisi-sisinya itu sulit dibersihkan. Kemudian alat yang langsung bersentuhan dengan daging tidak bersifat toksik, jadi tidak menimbulkan nanti justru peralatan kita itu mencemari daging. Kemudian dilengkapi dengan sistem rel dan alat penggantung karkas ya, karena karkas itu kan berat, apalagi sapi atau kerbau itu sangat berat itu ya. Jadi tidak kalau misalnya diangkat butuh banyak orang, tentunya itu akan menghambat di dalam proses pelaksanaan pemotongan tersebut. Kemudian dilengkapi dengan sarana desinfektan ya, setelah proses segala macamnya atau setelah moto kita jangan sampai tercemar, atau setelah pemotongan kita lakukan desinfektan semua di lokasi, karena itu kan semua sisa-sisa ataupun darah ataupun ya tempat itu berpotensi menjadi media yang baik untuk perkembangan mikroba, sehingga jangan sampai dong daging yang dikeluarkan itu malah tercemar oleh mikroba tertentu. Nah, berikutnya adalah dilengkapi dengan peralatan khusus karyawan itu ya. Kemudian karyawannya sendiri, karyawan dan perusahaannya. Setiap karyawan harus sehat. Bagaimana kalau nggak sehat atau dia menderita sakit? Nah, kalau bisa flu pun jangan ya, jangan beraktivitas dulu, karena bisa nanti berakibat pada apa? Pada daging yang kita keluarkan, apalagi TBC atau penyakit menular yang lainnya, itu perlu diminimalisir dan diperiksa kesehatannya si karyawan ini minimal 1 kali setahun. Tetapi dengan sekarang ini bagusnya, apalagi kemarin terjadi COVID ataupun ini, juga harus rajin diperiksa, jangan sampai nanti produk daging ini justru menjadi carrier atau penular penyakit. Kemudian karyawan mendapat pelatihan higien dan mutu ya, bagaimana dia menangani supaya higien dia, kemudian nanti akan berdampak pada mutu daging yang diproduksi. Kemudian karyawan di bagian area kotor dan bersih harus dipisah, jangan dicampur. Jadi ada job description-nya sendiri, atau ada pekerjaan sesuai dengan pekerjaan, dan tidak boleh bercampur aduk semuanya dilakukan satu orang. Nah, ini akan nanti menimbulkan masalah. Kemudian kita berlakukan juga pemeriksaan antemortem dan postmortem. Kemudian yang jelas itu tadi untuk menjaga atau memeriksa antemortem dan postmortem itu harus ada dokter hewannya. Keenamnya, kendaraan dan pengangkut daging menggunakan mobil box tertutup yang dilengkapi dengan alat pendingin, karena kita tahu daging itu adalah mudah rusak, dan juga ada penggantung karkas nanti ya, waktu karkas kita mau layukan ya. Nah, yang berikutnya adalah ruang pendingin atau pelayuan bersih, cukup cahaya dan sanitasi yang lancar. Jadi ini penting ya, kadang kalau perusahaan yang besar itu jelas mutlak itu kita, karena tidak langsung dijual, nanti kan harus diproses dulu, dikemas dan lain-lain, biasanya tidak langsung itu untuk mendapatkan daging yang bagus itu harus dilakukan proses pelayuan. Nah, itu harus ada ruang yang
memadai. Kemudian yang berikutnya yang 8 itu ruang pembagian karkas dan pengemasan daging. Ini sangat penting ya, karena itulah nanti itu kan akan berdampak menarik tidaknya karkas yang sudah di packing itu menarik tidak ya, termasuk bagaimana memotongnya itu, jangan sampai banyak yang sompel dan tidak jelas. Kalau kita lihat di RPH yang modern memang sudah menggunakan semua peralatan itu serba listrik, gergaji semuanya, dan biasanya hasil potongannya itu akan bagus ya, akan menarik dan orang menjadi suka dengan hal tersebut. Kemudian memiliki laboratorium ini penting karena kita butuh cepat mengambil keputusan apakah misalnya daging tersebut layak dipasarkan atau tidak. Ya, ujung tombaknya laboratorium, jadi harus cepat kita mengambil keputusan, tidak bisa nunggu-nunggu daging ini apakah mau dijual atau tidak. Wah, repot sekali nanti itu ya. Jadi itu beberapa hal yang harus dilakukan. Nah, selain beberapa persyaratan tersebut di atas, bangunan induk rumah potong hewan ini harus mengacu pada standar internasional ya, tidak hanya SNI saja, ada standar internasional ya. Memang kita belum banyak mengekspor daging seperti Australia atau negara lain yang pernah kita mengimpor dari sana, tetapi kita harus benar-benar sudah memenuhi standar minimal, kita mengarah ke standar internasional. Apa saja sih yang harus disiapkan? Yang pertama, bangunan utama terdiri atas apa saja? Yang pertama adalah yang jelas rumah pemotongan hewan ya, namanya aja RPH ya, ada tempat atau gedung ya, ruangan rumah pemotongan atau slaughterhouse-nya. Kemudian yang kedua, kandang penampungan sementara atau lair cage-nya. Kemudian kandang karantina, quarantine ya, kalau misalnya ada ternak yang lagi sakit ataupun yang kurang sehat, itu harus disiapkan tempatnya. Kemudian yang berikutnya adalah tempat penurunan sapi atau cattle ramp-nya ya, jadi jangan sampai suruh meloncat sapinya, bisa patah. Kemudian ruang pembakaran tadi yang disebutkan atau incinerator, kalau misalnya ada kasus-kasus tertentu, ada organ tertentu yang harus dimusnahkan atas rekomendasi dokter hewan atau secara keseluruhan ternak itu harus dimusnahkan, itu harus ada incinerator ya, harus benar-benar ini, tidak hanya dikubur saja, itu bisa nanti menimbulkan ini ada beberapa bakteri yang memang bisa tahan di dalam tanah tersebut ya. Kemudian rumah diesel atau powerhouse yang apabila mati listriknya ya, itu udah dalam waktu beberapa detik ya langsung nyala listrik cadangan. Diharapkan ada ya, itu biasanya sudah dilakukan oleh rumah potong hewan yang sudah modern ya, mau tidak mau itu harus wajib. Tapi kalau di daerah ya diupayakan minimal ada genset ya, genset yang untuk peralatan utama. Kemudian ya pengolahan limbah ini juga, karena memang limbahnya cukup banyak, atau water treatment ya, jadi itu limbahnya banyak yang harus disiapkan supaya jangan sampai nanti mencemari lingkungan di sekitar rumah potong hewan tersebut. Nah, yang tidak kalah pentingnya juga, karena memang itu satu kompleks ya, ada perkantorannya atau office-nya, ada laboratorium, kemudian ganggang di sekitar RPH ya, antara nanti bangunan yang satu dengan yang lain ya, ada koridor-koridor yang harus disiapkan. Kemudian bangunan pendukung ya, ini ya harus ada gudang atau workshop-nya, mungkin ada peralatan yang harus disimpan ataupun peralatan yang harus diperbaiki ya, harus juga disiapkan. Kemudian yang jelas ada garasi, karena memang untuk transportasi bagaimanapun butuh garasi. Kemudian ada pos jaga, guard house-nya, kemudian ada perumahan housing-nya ya. Kemudian ada kantin, ada ruang istirahat, restroom, ada tempat ibadah, prayer place ya. Kalau kita di
muslim itu kan sudah harus harus sholat 5 kali karena memang dituntunan agama ya. Kemudian yang ketiga, infrastrukturnya terdiri atas misalnya jalan dan areal parkir, road and parking ya, kemudian tower tempat air, water plant, dan serta ya bangunan pagar atau tembok pembatas ya untuk lokasi atau sekitar yang memutari rumah potong hewan. Nah, itulah yang bisa dijelaskan untuk sementara waktu. Nanti kita sambung, kita sharing lagi ya ke depan apa saja ya yang harus disiapkan nanti untuk rumah potong hewan tersebut ya. Tetap semangat ya, bermotivasi tinggi bagaimanapun kita ya sebagai yang bergerak di bidang peternakan ya, mulai dari budidaya sampai ke nanti ujungnya kita lakukan pemotongan itu harus benar-benar disiapkan dengan baik ya. Salam sehat dan bahagia selalu ya. Nasrun minallah fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.